Wow, welcome back teman-teman gue tercinta, para botiman gue, The Bowman. Gue manggil kalian The Bowman ya, Bowman, botiman, oke? And the Miringers. Kita ngebahas tentang bromazepam pada pagi hari ini. Langsung aja kita bahas tentang bromazepam. Kita bahas tentang bromazepam ini. Jadi bromazepam itu adalah generik daripada yang namanya Lexotan, ya, ada Lexepam 3, ya. Ya, ini dari sumber yang memang jadi buku untuk semua apotik di seluruh dunia. Mereka buku panduannya ini, gitu loh. Nah, jadi ada Lexepam 3 dan bromazepam, gitu. Nah, untuk sejarah singkatnya kita akan ngelihat tentang bromazepam itu adalah obat yang termasuk dalam kelas atau golongan benzodiazepin. Bromazepam hanya bisa diperoleh dengan resep dokter karena ini masuknya adalah obat psikotropika golongan 4 ya kalau di Indonesia, dengan hukum Indonesia. Bromazepam tersedia dalam 2 merek dagang, yaitu Lexotan dan Lexepam. Obat ini dipatenkan oleh Roche pada tahun 1963 dan dikembangkan secara klinis pada tahun 1970-an. Obat ini terutama merupakan agen anti kecemasan dengan efek samping yang mirip dengan diazepam, ya, Valium, Valisanbe, dan lain-lain itu. Selain digunakan untuk mengobati kecemasan atau keadaan panik, bromazepam dapat digunakan sebagai premedikasi sebelum operasi kecil. Bromazepam biasanya tersedia dalam tablet dosis 3 mg dan 6 mg. Bromazepam merupakan kontraindikasi dan harus digunakan dengan hati-hati pada wanita yang hamil, orang tua, pasien dengan riwayat alkohol atau gangguan penyalahgunaan zat lain, dan anak-anak. Penggunaan bromazepam yang berkepanjangan menyebabkan toleransi dan dapat menyebabkan ketergantungan. Toleransi itu yang dimaksud adalah yang sering kita bahas gitu ya. Jadi kalau misalnya lu ada di dosis sekian, toleransi lu, badan lu menyesuaikan, dia kan minta lebih lagi, minta lebih. Ya, makanya di sini dikatakan menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis pada obat itu sendiri, dan sebagai hasilnya ini adalah obat yang dikendalikan oleh hukum internasional. Nah, indikasinya itu perawatan jangka pendek dan kecemasan berat, dan penggunaan jangka panjang sebaiknya dihindari. Jadi emang ini untuk pengobatan jangka pendek. Nah, untuk yang harus diperhatikan adalah interaksi golongan opioid dan golongan benzodiazepin. Jadi kalau dicampur dengan golongan opioid atau golongan benzodiazepin, termasuklah TM atau tramadol, itu adalah turunan opioid, TM asli ya. Udah gitu ada kodein misalnya, udah gitu ada yang namanya metadon. Nah, itu harus diperhatiin. Obat mendapat peringatan dari FDA Amerika Serikat bahwa obat golongan benzodiazepin tidak boleh diberikan bersamaan dengan obat golongan opioid karena bisa memberikan efek samping yang cukup berarti, yaitu menghambat sistem pernapasan, bahkan dapat menyebabkan kematian atau overdosis. Nah, untuk alkoholnya sendiri, nah sering banget nih ya teman-teman yang ngebabu gitu ya, yang ngeboti ini punya asumsi kalau ditekan pakai alkohol itu lebih cepet nendang ya,
Padahal itu bisa menghentikan detak jantung lo gitu ya. Itu perlu diperhatikan banget. Orang yang mengkonsumsi alkohol dan mengkonsumsi bromazepam sebaiknya tidak mengkonsumsi alkohol karena hal tersebut dapat mengurangi keefektifan. Jadi rasa si bromazepam ini jadi berkurang dan gak efektif, dan meningkatkan resiko efek samping. Orang yang memiliki kecanduan alkohol atau obat lain tidak boleh minum bromazepam kecuali dalam situasi langka di bawah pengawasan medis. Nah, yang perlu diperhatikan juga untuk pernapasan nih. Bromazepam bisa menekan napas. Efek pernapasan ini mungkin lebih terasa bagi orang dengan masalah pernapasan kayak asma gitu ya, udah gitu TB gitu ya. Nah, itu harus diperhatiin. Kerusakan otak atau yang memakai obat lain yang menekan pernapasan, misalnya kodein, morfin. Nah, yang kayak tadi gue bilang, yang turunan opioid itu kan ada kodein, ada morfin. Morfin itu salah satunya adalah si MST continuous, MST, dan tradosik, tramadol atau TM yang ori, yang bukan dari toko kosmetik. Ya. Ketergantungan dan penarikan. Ketergantungan fisik. Kebutuhan untuk memakai dosis biasa untuk mencegah gejala fisik telah dikaitkan dengan benzodiazepin seperti bromazepam. Gejala penarikan atau withdrawal ya, gejala putus obat yang parah mungkin dialami. Misalnya itu kejang. Jika dosisnya berkurang secara signifikan atau bromazepam tiba-tiba dihentikan ya, sekali lagi nih, tiba-tiba dihentikan terapinya, gejala withdrawalnya itu termasuk iritabilitas, gugup, masalah tidur, agitasi, tremor, diare, kram perut, muntah, gangguan memori, sering lupa, sakit kepala, nyeri otot, kecemasan ekstrim, paranoid, ketakutan, gelisah, dan kebingungan. Itu semua adalah efek samping dari obat ini atau substance ini atau kandungan ini. Mengurangi dosis secara bertahap di bawah pengawasan medis dapat membantu mencegah atau mengurangi gejala penarikan ini. Penarikan ini yang dimaksud adalah withdrawal atau gejala putus zat. Nah, untuk depresi, bromazepam seperti benzodiazepin lainnya telah diketahui menyebabkan perubahan suasana hati dan gejala depresi. Jika seseorang mengalami depresi atau riwayat depresi, perlu dibicarakan dengan dokter bagaimana pengobatan ini dapat mempengaruhi kondisi medis, bagaimana kondisi medis dapat mempengaruhi dosis dan keefektifan pengobatan ini, dan apakah diperlukan pemantauan khusus. Jika seseorang mengalami gejala depresi seperti rendahnya fokus ya, lu nggak bisa fokus dan konsentrasi dengan baik, udah gitu perubahan berat badan, perubahan pola tidur atau tidur, penurunan minat dalam aktivitas, jadi nggak bergairah lu melakukan kegiatan apapun, itu perlu dipantau atau diawasi secara khusus. Perlu menghubungi dokter sesegera mungkin jika dalam keluarga ada yang menggunakan obat dan menunjukkan gejala serupa di atas. Juga hubungi dokter. Bromazepam tidak dianjurkan untuk digunakan oleh penderita depresi atau psikosis atau yang telah pernah mencoba bunuh diri gitu ya. Jadi ada kecenderungan istilahnya penyakit mental kayak percobaan bunuh diri itu adalah menyangkut dengan yang namanya kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Nah, kalau di dalam asesmen biasanya ditanyakan hal itu, pernah selama pemakaian itu mencoba bunuh diri. Nah, itu dalam asesmen ada tuh ya.
dari 7 domain itu ada pertanyaan itu sih. Nah, mengantuk atau mengurangi kewaspadaan dikarenakan bromazepam menyebabkan kantuk dan sedasi. Hindari kegiatan yang membutuhkan kewaspadaan, penilaian, atau koordinasi fisik seperti mengemudi, menjadi seorang sniper, atau mengoperasikan mesin perang ya, bawa tank gitu ya, bawa helikopter Apache ya, atau menembakkan meriam. Nah itu nggak boleh ya, karena lu perlu kewaspadaan, udah gitu koordinasi dan penilaian yang baik terhadap situasi dan kondisi. Nah, alkohol dapat meningkatkan efek kantuk dan harus dihindari. Nah, kalau untuk yang ketergantungan dengan opioid biasanya itu yang dicari gitu loh ya, blek-bleknya, ngantuk-ngantuknya gitu ya. Itu yang dicari, makanya dicampur dengan alkohol biar hitam. Ya kan? Minimal ya 1 sloki Amer atau apa namanya tuh kayak ini yang apa tuh yang suka di warung jamu tuh yang pakai jeruk nipis. Nah itu dia, biasanya begitu kan ya. Nah udah gitu, mengantuk atau mengurangi kewaspadaan. Bromazepam menyebabkan kantuk dan sedasi. Hindari kegiatan yang membutuhkan kewaspadaan, penilaian, atau koordinasi fisik. Interaksinya itu dia berinteraksi sama simetidin, sama flufosakmin dan propranolol, propranolol menyebabkan peningkatan yang nyata dalam paruh bromazepam yang mengarah pada peningkatan dan akumulasi bromazepam. Nah, bicara tentang farmakologinya, bromazepam adalah benzodiazepin klasik karena dia ditemukan itu pada tahun 1963. Jadi termasuk obat lama juga gitu loh. Nah, yang tentang itu, jadi itu dikategorikan ya obat lama gitu loh kan, gitu aja sih. Nah udah gitu, nah kalau udah gitu ada istilahnya dengan obat-obatan seperti diazepam, clonazepam, oxazepam. Nanti kita bahas nih ya, oxazepam, lorazepam, nitrazepam, flurazepam, ada clorazepat gitu ya. Ini jarang didengar, tapi nggak ada salahnya kita tahu itu. Struktur molekulnya terdiri dari diazepin yang terhubung ke cincin benzena, bukan Karim Benzema, bukan Benzema, tapi benzena, dan cincin piridin. Cincin benzena yang memiliki atom nitrogen tunggal yang menggantikan salah satu atom karbon dalam struktur cincin. Bromazepam adalah 1,4 benzodiazepin, yang berarti bahwa nitrogen pada cincin diazepin 7 sisi berada di posisi 1 dan 4. Bromazepam berikatan dengan reseptor GABA ya. Sering kita bahas ya, GABA itu atau GABA itu apa sih kepanjangannya, menyebabkan perubahan konformasi dan meningkatkan efek penghambatan GABA. Bromazepam adalah benzodiazepin kerja panjang dan bersifat lipoflik dan dimetabolisme pada hati melalui oksidatif. Obat ini tidak memiliki aktivitas antidepresan atau antipsikotik. Jadi salah banget kalau lu campur ini gitu ya dengan yang namanya alprazolam gitu ya, karena dia sama sekali berbeda. Sama sekali berbeda peruntukannya. Kalau kayak alprazolam itu kan
antisomatik, antipsikotik ya, juga antidepresan gitu ya. Nah, ini peruntukannya memang beda. Setelah pemberian, tapi mirip-mirip lah, mirip-mirip. Setelah pemberian bromazepam pada waktu malam hari, penurunan sekresi asam lambung sangat signifikan terjadi selama tidur, diikuti oleh peningkatan yang sangat signifikan dalam produksi asam lambung pada hari berikutnya. Jadi memicu, kalau anak-anak sekarang bilangnya GERD ya, GERD atau asam lambung gitu ya. Bromazepam mengubah status listrik otak yang menyebabkan peringatan aktivitas beta dan penurunan aktivitas alfa dalam rekaman EEG. Kalau lu pernah dites EEG ya, yang ditempelin semua tuh pakai kabel di kepala lu, nah itulah pemeriksaan EEG. Nah, kalau pemeriksaan EKG dia yang di dada itu loh. Nah, itu EKG yang di dada. Nah, EEG ini yang lu ditempelin kayak pakai kabel, dan yang nempelin itu kayak pasta gigi gitu ya, lengket-lengket gimana gitu. Nah, yang pasti nggak lengket-lengket kayak peju ya. Nah, jadi itu tentang latar belakang dari si bromazepam ini sendiri gitu loh. Nah, mekanisme bromazepam nih. Bromazepam yang obat keras ini berarti sekelompok obat yang memiliki cara kerja yang sama juga sering digunakan untuk mengobati kondisi yang sama. Bromazepam bekerja untuk mengurangi kecemasan dengan mempengaruhi zat tertentu di otak yang disebut neurotransmitter. Bagaimana menggunakan bromazepam? Dosis dimulai dengan yang terendah. Yang terendahnya itu biasanya adalah satu setengah miligram kalau nggak salah gitu loh. Dan apa namanya, setiap tablet itu 3 miligram, yang itu sih gitu. Nah, untuk hal itu makanya dimulai dari dosis yang paling rendah gitu loh ya teman-teman ya. Nah, untuk menghindari sedasi atau kerusakan motorik berlebihan, motorik itu cara kerja otak untuk mengatur kinerja tubuh kita untuk yang namanya bergerak bagian tubuh kita gitu. Nah, jadi itulah gunanya dari bromazepam gitu loh, untuk menghindari sedasi atau kerusakan motorik berlebihan. Itu aja sih. Nah, udah gitu penting agar dosis disesuaikan dengan kebutuhan spesifik seseorang. Nah, makanya setiap dokter itu membuat assessment untuk para pasiennya gitu. Karena apa ya? Karena memang penting ya, yang namanya assessment atau untuk penilaian si dokter gitu ya, itu penting banget supaya efektif dan langsung mengena ke permasalahan yang memang dituju gitu loh. Oke. Nah, jadi lama pengobatan tidak boleh melebihi 1 minggu, kecuali setelah jangka waktu tersebut dokter Anda merekomendasikan hal yang lain gitu loh. Bromazepam biasa digunakan untuk waktu yang singkat, yang kayak tadi gue sampaikan. Jadi dia bukan terapi jangka panjang, tapi terapi jangka pendek. Tetap terapi, tapi nggak sepanjang waktunya kayak obat-obat antisomatik, antipsikotik yang lainnya gitu loh. Obat bisa membentuk kebiasaan atau habit forming ya, membentuk kebiasaan saat dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Nah,
Kalau dipakai dalam jangka waktu yang lama, dia akan jadi membentuk kebiasaan-kebiasaan kita gitu loh, yang cenderung negatif. Nah, udah gitu, jika telah menggunakan obat ya, jika telah menggunakan obat ini secara teratur untuk waktu yang lama, yaitu lebih dari sebulan, nah itu lebih dari sebulan ini udah terhitung lama gitu loh. Jangan berhenti bromazepam tanpa terlebih dahulu bicara dengan dokter, apalagi diberhentiin tiba-tiba. Saat menghentikan pengobatan ini, dosisnya harus dikurangi secara bertahap untuk menghindari efek penarikan atau withdrawal atau gejala putus obat atau sakau. Nah, banyak orang yang bisa mempengaruhi dosis obat yang dibutuhkan seseorang, seperti keparahan gejala, riwayat pemakaian obat, psikotropik sebelumnya, berat badan, kondisi medis lainnya, dan obat-obatan lainnya. Ikuti dosis yang disarankan oleh dokter Anda. Jangan mengubah dosis tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Nah, efek samping yang yang ditimbulkan itu adalah misalnya nih ya, jadi seseorang itu nih ya, bromazepam memiliki efek samping seperti, dan kalau teman-teman merasakan efek sampingnya seperti ini dan nggak kunjung hilang, nah itu udah harus hubungin dokter. Misalnya kikuk dan keadaan tidak tenang gitu ya, sembelit atau konstipasi alias susah boker gitu ya, udah gitu reaksi tertunda ya kan, jadi agak lemot gitu ya, dan refleks itu agak yang namanya lambat gitu. Nah udah gitu pusing, ngantuk, sakit kepala, mual, bicaranya nggak jelas, blah bloh ya, istilahnya bicaranya itu jadi kayak apa ya, apa tuh sebutannya, pelok gitu ya lidahnya. Nah efek samping yang serius tadi efek samping yang umum aja, tapi kalau yang serius itu jadi sekali lagi, kalau misalnya yang merasakan gejala ini dan lu diemin, jangan, karena ini akan masuk ke tingkat yang lebih parah lagi kalau lu diemin gitu loh. Nah, jadi kecemasan atau kegelisahan, perubahan perilaku, misalnya agresivitas, lu jadi orang yang agresif, impulsif, agitasi, kegembiraan, kegugupan, sering gugup gitu ya, atau iritabilitas yang nggak biasa gitu, kebingungan, udah gitu detak jantung cepat, berdebar atau tidak teratur, halusinasi, mendengar atau melihat hal-hal yang tidak ada gitu loh, jadi kayak delusi gitu tapi masih di tahap halusinasi gitu loh, ngedengar suara-suara gimana gitu ya, ngelihat perempuan pakai baju putih ya, udah gitu ngeliat perempuan pakai G-string doang, topless gitu ya, nggak pakai bra. Nah, itu bisa jadi halusinasi karena si perempuannya ada di atas pohon ya. Kehilangan ingatan dari peristiwa terkini, jadi agak skip gitu loh, lu nya skip ketika mengkonsumsi ini, lu skip, hilang ingatan sama sekali. Nah, ini udah masuk ke efek samping yang serius. Udah gitu mimpi buruk setiap tidur atau masalah tidur, jadi insomnia. Nah, tanda-tanda depresi misalnya konsentrasi yang buruk, perubahan berat badan, perubahan tidur, penurunan minat dalam aktivitas, jadi males gitu ya, pikiran untuk bunuh diri, masalah kencing misalnya kayak ngompol, keinginan untuk buang air kecil itu meningkat ya, kayak beser gitu ya. Udah gitu berhenti minum obat dan segera dapatkan bantuan medis jika terjadi hal-hal seperti alergi yang serius, misalnya kram perut, sulit napas, mual dan muntah, atau pembengkakan pada wajah dan tenggorokan. Reaksi ini dinamakan reaksi anafilaksis.
Bromazepam dapat menyebabkan efek samping lainnya. Hubungi dokter Anda jika Anda memiliki masalah yang tidak biasa saat Anda mengambil obat ini. Nih ya, orang-orang yang nggak boleh minum obat ini itu orang-orang yang alergi terhadap bromazepam, benzodiazepin lainnya, atau bahan tambahan lain yang ada pada tablet bromazepam. Orang yang memiliki myasthenia gravis, udah gitu yang memiliki glaukoma sudut sempit, ini masalah dengan mata ya, orang yang mengalami kesulitan bernapas parah gitu ya, asma gitu-gitu, udah gitu orang yang memiliki penyakit hati yang parah gitu ya, kayak hepatitis, penyakit kuning alias penyakit kuning gitu ya, masalah dengan pankreas ya. Jadi kalau pankreas itu, ini misalnya liver lu, nah pankreasnya ada di sini nih. Itu limpa, pankreas. Nah itu di situ terletaknya. Jadi benzodiazepam tidak diindikasikan untuk mengobati pasien dengan insufisiensi hati parah karena dapat menyebabkan ensefalopati. Orang yang memiliki sleep apnea. Nah, udah gitu kondisi lain itu orang dengan intoleransi laktosa. Laktosa adalah salah satu bahan dalam obat ini. Jika Anda memiliki kondisi turunan yang membuat Anda tidak toleran terhadap laktosa, diskusikan alternatif lain dengan dokter Anda. Udah gitu, misalnya dengan wanita hamil, bromazepam tidak boleh digunakan selama kehamilan kecuali manfaatnya lebih besar daripada resikonya. Jika Anda meminum bromazepam dan menduga Anda hamil atau berencana untuk hamil, konsultasikan dengan dokter Anda sebelum menghentikan bromazepam secara tiba-tiba. Karena efeknya ketika teman-teman ini menghentikan dengan tiba-tiba, efeknya itu luar biasa, amit-amit ya. Udah gitu ibu menyusui karena si bromazepam ini memasuki ke dalam jaringan air susu ibu ini, ngeresep gitu loh, yang akhirnya diminum sama si bayi ibu tersebut. Udah gitu anak-anak, Lexotan tidak boleh digunakan pada anak-anak di bawah 12 tahun. Keamanan dan efikasi Lexotan pada anak-anak kurang dari 12 tahun belum ditegakkan. Lansia juga beresiko tinggi mengalami efek sedatif dan gangguan koordinasi dari bromazepam. Mereka perlu ekstra hati-hati, misalnya untuk menghindari terjatuh saat bangun tidur pada malam hari. Karena kan tadi ya dibilang koordinasi gitu ya. Nah itu yang kayak gitu-gitu. Ketika lu bermasalah dengan koordinasi di badan lo, karena yang mengatur koordinasi itu ada di sini nih, di tulang belakang, di otak belakang. Itu yang menjaga lo bisa tetap berdiri dan nggak limbung gitu loh, kehilangan koordinasi. Bromazepam bisa berinteraksi dengan obat-obat lain. Misalnya vitamin atau herbal. Udah gitu ketika zat-zat tersebut mengubah cara obat bekerja, interaksi bisa berbahaya atau bisa mencegah obat untuk bekerja sebagaimana mestinya. Untuk membantu menghindari interaksi, dokter Anda harus mengelola semua obat Anda dengan hati-hati. Pastikan untuk memberitahu dokter Anda tentang semua obat-obatan dari mulai vitamin, udah gitu herbal ya, yang teman-teman minum ya, apalagi herbalnya itu kratom gitu ya, komunikasiin deh. Udah gitu untuk mengetahui bagaimana obat ini berinteraksi dengan bahan lain, yaitu konsultasikan dengan dokter teman-teman semua gitu ya. Nah, bromazepam juga bisa berinteraksi dengan alkohol, yang kayak tadi gue sampein. Kalau dengan alkohol itu interaksinya adalah menambah rasa kantuk
Nah, udah gitu antihistamin misalnya cetirizin ya. Udah gitu doxilamin, ada diphenhidramin, ada hidroxin, ada loratadin. Nah, antipsikotik ya misalnya chlorpromazine, ada clozapine. Clozapine ini obat tidur ya, yang merek dagangnya Clozaril. Ada kita haloperidol ya, yang kemarin kita bahas juga, itu biasanya untuk orang-orang skizofrenia. Ada olanzapine. Udah gitu ada quetiapine dan bukan quetiau ya, bukan quetiapine gitu, tapi quetiapine. Udah gitu risperidon. Nah, udah gitu berinteraksi dengan aprepitan. Udah gitu aripiprazol. Udah gitu anti jamur yang berakhiran azole ya, itu biasanya yang obat yang untuk jamur-jamuran, misalnya kayak apa, itraconazole, fluconazole, ketoconazole, voriconazole. Nah, biasa itu jadi bermasalah dengan si bromazepam ini. Udah gitu baclofen. Nah, udah gitu barbiturat ya, misalnya butalbital. Udah gitu phenobarbital. Dan yang pasti berinteraksi dengan benzodiazepin, misalnya alprazolam, diazepam, lorazepam. Udah gitu bispiron. Udah gitu pengeblok kanal kalsium atau kalsium channel blocker atau CCB, misalnya amlodipin. Udah gitu ada diltiazem, udah gitu ada nifedipin, udah gitu ada verapamil. Nah, udah gitu ada carbamazepin ya, pernah kita bahas juga kemarin. Udah gitu ada chloral hydrate, ada semitidin, obat untuk gangguan lambung gitu ya. Ada devarasirox, obat untuk talasemia. Ada efavirenz, itu adalah obat terapi HIV. Ada ethinyl estradiol, itu pil KB. Ada gabapentin ya, ada gemfibrozil, ada jeruk bali atau jus jeruk, ada isoniazid, ada lamotrigin, ada levetiracetam, ada antibiotik makrolida, misalnya clarithromycin atau erythromycin. Udah gitu ada medroxyprogesterone, ada mitrazapin, ada mexiletin, ada juga istilahnya levetiracetam, ada antibiotik makrolida, misalnya tadi clarithromycin dan erythromycin. Nah, ada phenytoin, ada primaquine, ada proton pump, ada rifampin, ada rifabutin. Udah gitu skopolamin, ada tapentadol, teofilin, tramadol tuh ya kan, karena turunan opioid ya. Antidepresan trisiklik, misalnya amitriptilin, clomipramin, desipramin, dan trimipramin. Dan ada zopiclone. Nah, apa yang harus dilakukan jika Anda lupa minum obat? Jadi ada baiknya misalnya lo minum tuh jam 9 pagi, ya udah besoknya Anda minum jam 9 pagi lagi gitu. Kalau misalnya 2 kali sehari ya jam 9 pagi dan 9 malam. Pokoknya per 12 jam lah. Kalau 3 kali sehari ya lu bagi 3 aja, itu per 6 jam sekali. Per 6 jam sekali lu minumnya. Gitu loh.
Nah, perhatian lain yang perlu dikasih perhatian khusus itu selama mengkonsumsi bromazepam itu simpen pada suhu kamar. Suhu kamar itu sekitar 22 sampai 24 derajat Celcius dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Udah gitu yang namanya jangan buang obat ke air limbah, misalnya di wastafel atau di toilet atau di tempat sampah rumah tangga. Tanyakan apoteker bagaimana cara membuang obat yang sudah tidak dibutuhkan atau kadaluarsa. Jangan berikan obat ini kepada orang lain meski mereka memiliki gejala yang sama seperti Anda. Hal ini dapat berbahaya bagi orang untuk minum obat ini jika dokter mereka tidak memberikan kadaluarsa. Jangan berikan obat ini kepada orang lain meski mereka memiliki gejala yang sama seperti Anda. Hal ini dapat berbahaya bagi orang untuk meminum obat ini jika dokter mereka tidak memberikan resepnya. Nah, nama dagang di Indonesia itu ada Lexotan tablet 1,5 mg dan 3 mg. Ini juaranya di tahun 90-an ya, yang namanya Lexotan ya. Udah nggak ada obatnya, beneran dah. Udah nggak ada obatnya, maksudnya tuh nggak ada lawannya deh. Tahun 90-an itu Lexotan isinya 25 tablet. Udah gitu ada Lexzepam ya, tabletnya 3 mg. Jadi tentang bromazepam itu sebenarnya simpel ya. Karena kemarin kita udah pernah bahas tentang alprazolam, clonazepam. Udah gitu ini bromazepam. Nanti kita bahas ada sekitar 2 atau 3 lagi ya yang jadi istilahnya bahan dasar obat-obat antidepresan, antipsikotik, antisomatik. Tinggal 2 atau 3 ini lagi, 3 jenis lagi gitu loh. Jadi bromazepam atau Lexotan ini, nah ini isinya seperti ini. Ini yang ada di Indonesia nih ya. Nah, kalau di luar itu ada Lexatin gitu ya. Ada Lexotanil. Nah, tapi kalau di Indonesia cuman ada 2. Cuman ada Lexotan dan Lexzepam. Nih yang gue tunjuk nih. Lexzepam 3. Nah, sama Lexotan tadi ya. Itu obat the best, asli the best banget pada zamannya. Itu. Oke. Nah, yang berikut kita akan lihat tentang penyalahgunaan yang namanya istilahnya penyalahgunaan painkiller sih. Itu langsung kita lihat aja ya, kayak gimana gitu ya. Ada penyalahgunaan painkiller sama kayak kemarin tuh yang di Afrika gitu ya. Mereka menyalahgunakan